Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faruzi Zufri Lubis dari Politeknik Negeri Medan, Prodi Manajemen Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah program double linked list non-circular. Yang dimana pada pertemuan sebelumnya saya sudah membuat sebuah program single list. Nah, pada kali ini saya akan membuat program double link. Oke, tapi sebelum masuk ke programnya, mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih double linked list. Nah, pada dasarnya penggunaan double linked list ini hampir sama dengan penggunaan single linked list yang telah kita pelajari pada video sebelumnya. Hanya saja double linked list ini menerapkan sebuah pointer baru, yaitu pref, yang digunakan untuk menggeser mundur selain tetap mempertahankan pointer next. Nah, keberadaan dua pointer menunjuk next dan pref menjadikan double linked list menjadi lebih fleksibel dibandingkan single linked list, namun membutuhkan memori tambahan dengan adanya pointer tambahan tersebut. Nah, double linked list ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada double linked list non-circular dan double linked list circular. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat program double linked list non-circular, maka saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu double linked list non-circular atau DLLNC. Nah, jadi DLLNC ini memiliki dua pointer, yaitu pointer next dan pref. Pointer next menunjukkan pada node setelahnya, dan pointer pref itu untuk menunjukkan node sebelumnya. Double artinya yaitu adalah field pointernya dua buah dan dua arah, ke node sebelumnya dan node sesudahnya. Sedangkan linked list artinya adalah node-node tersebut saling terhubung satu sama lain. Dan kenapa dikatakan non-circular? Karena artinya pointer pref dan next-nya akan menunjukkan pada null atau nol. Setiap node pada linked list mempunyai field yang berisi data dan pointer ke node berikutnya dan ke node sebelumnya. Untuk membentuk node baru, mulanya pointer next dan pref akan menunjukkan ke nilai 0 atau 0. Selanjutnya, pointer pref akan menunjuk ke node sebelumnya dan pointer next akan menunjuk ke node selanjutnya pada list. Nah, sekiranya begitulah penjelasan singkat mengenai apa sih double linked list non-circular ini dan bagaimana metodenya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan masuk kepada programnya. Bisa kalian dilihat di sini. Ini adalah contoh tampilan program yang nanti akan kita buat. Nanti akan ada menu pilihan untuk masukkan data, ada hapus data, kemudian ada cetak data, dan keluar. Nah, sebelum saya simulasikan ini, saya akan masuk ke program dulu, kepada scriptnya, untuk menjelaskan bagaimana pembuatan daripada program ini. Baik, kita masuk ke tahap pertama, yaitu adalah header atau library. Di sini kita menggunakan library include, iostream, stdio.h, stdlib.h, conio.h, dan io-manip. Itu library atau header yang kita gunakan pada program ini. Kemudian using namespace std seperti biasa karena kita menggunakan C++ ini. Kemudian seperti penggunaan node pada biasanya atau menggunakan data struct biasanya, kita menggunakan type def struct node. Nah, ini adalah untuk mendeklarasikan pembuatan suatu variabel baru, yaitu struct node. Kemudian kita buat ada long data di sini, node point next dan node point pref. Lanjut. Di sini kita deklarasikan juga ada node point head, ada node point tail, ada node point print, del, and entry. Ini nanti adalah node-node atau point-point yang akan kita gunakan dalam menggunakan program nanti. Pada subprogram pertama, kita ada menggunakan void inisialisasi, yaitu untuk menjelaskan nilai dari head dan tail. Di sini dijelaskan bahwa nilai head adalah null dan nilai tail adalah null. Nah, ini sama seperti penjelasan saya di awal tadi, yang dimana double linked list non-circular ini memiliki pref atau next atau head atau tail, yaitu bernilai null atau 0. Sama ya. Kemudian kita masuk ke subprogram selanjutnya, yaitu in is empty. Ini digunakan manakala ketika kita menginput data, ternyata data itu kosong. Nah, di sini if head sama dengan 0, maka return 1, else return 0. Ini adalah sistem logika yang akan kita gunakan nanti ketika datanya kosong atau tidak gitu. Kemudian subprogram selanjutnya kita menggunakan void input, yaitu adalah integer
point DTA. DTA ini maksudnya data ya, untuk membersihkannya saya buat DTA. Nah, entry sama dengan new mode, entry point data sama dengan point data DTA, entry point next sama dengan null, entry pref sama dengan null. Kemudian if is empty sama dengan 0. Nah, ini kembali ke atas. If is empty sama dengan 1, artinya jika is empty adalah 0 atau datanya 0, maka head sama dengan entry. Head point next sama dengan 0 dan head point pref sama dengan 0. Tile sama dengan head. Nah, ini sebenarnya sih fungsi dari untuk penukaran data. Kemudian else berarti kan kalau ini is empty sama dengan 1, berarti else-nya adalah 0. Nah, kalau else maka tile point next sama dengan entry, entry point pref sama dengan tile sama dengan entry. Ini sama sebenarnya untuk menggeser atau memindahkan data saja untuk ketika menginputkan data seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke subprogram void hapus. Nah, sesuai dengan namanya judulnya, void hapus ini atau subprogram hapus berfungsi untuk menghapus data ketika nanti kita jalankan programnya. Nah, di sini kita menggunakan deklarasi variabel in simpan, kemudian if head sama dengan tidak sama dengan 0. Nah, ini artinya adalah manakala jika head tidak sama dengan 0 atau selain dari angka 0, maka jalankan jalankan statement di bawah ini, yaitu if head point next tidak sama dengan 0, maka jalan lagi ke statement del sama dengan head, simpan sama dengan head point data. Code simpan, tampilkan simpan telah dihapus. Nah, ini maksudnya apa sih? Ini untuk menampilkan data yang telah dihapus. Ini kan kita sudah input data di sini. Di awal sini kita input data, kemudian di sini kita tampilkan bahwa data simpan ini, atau misalnya kita inputkan 10, maka data 10 ini telah dihapus. Seperti itu. Kemudian digeser head sama dengan head point next, head point pref sama dengan 0. Delete del. Else berarti kan kalau data itu 0 ya, maka simpan sama dengan head point data, code simpan code, ini sebenarnya untuk enter ke bawah aja sih. Kemudian tampilkan data simpan telah dihapus, head sama dengan 0. Nah, ini adalah jika datanya tadi saya bilang 0, berarti head menjadi 0. Seperti itu ya. Else selain daripada if kedua ini, maka keluar tampilan tulisan linked list kosong, penghapusan tidak dapat dilakukan. Nah, ini jika data memang benar-benar 0. Baik, lanjut kita masuk ke void cetak atau subprogram cetak, di mana fungsi daripada subprogram ini adalah untuk menampilkan daripada data yang sudah diinputkan gitu. Nah, di sini kita buat print sama dengan head. If head tidak sama dengan 0, maka while print tidak sama dengan 0, tampilkan code tampil print point data. Jadi kita tampilkan print data di sini. Nah, print sama dengan print point next. Jadi tampilkan di sini ya, point next itu. Lanjut else code tidak ada dalam linked data dalam linked list. Nah, ini jika data dalam linked list itu tidak ada atau artinya null. Nah, seperti itu ya. Lanjut, kemudian kita di void menu. Nah, ini sebenarnya adalah program utama, di mana di sini kita menggunakan deklarasi variabel, char pilih, karakter pilih, ulang, dan integer data. Do system clean screen untuk menghapus tampilannya. Dan ini adalah output tampilan untuk seperti tampilan yang saya buat di awal tadi ya. Nih yang saya tunjukkan akan menampilkan seperti ini. Ini sebenarnya bebas, tergantung dengan kreativitas Anda, bagaimana menyusunnya dengan rapi dan enak untuk dilihat ya, seperti itu. Kemudian di sini ada masukan pilihan Anda, scene sama dengan pilih. Nah, ini kita menggunakan menu switch ya, di mana jika ada case 1, 2, 3, dan 4 sesuai dengan program yang kita telah buat ini. Jadi jika kita inputkan 1, maka akan masuk ke case 1, yaitu masukkan data scene sama dengan scene input data. Nah, input dan data. Nah, ini untuk menampilkan daripada fungsi subprogram data tadi. Kemudian jika case 2, maka tampilkan subprogram hapus yang telah kita bahas tadi di atas. Nah, yang itu.
Kemudian untuk case 3 tampilkan subprogram cetak, dan untuk case 4 akan menunjukkan tulisan terima kasih telah menggunakan program ini. Kemudian exit sukses, break. Nah, ini case nomor 4 ini untuk keluar daripada program. Default ini untuk menampilkan kembali setelah kita melakukan proses daripada case 1 sampai dengan 4. Nah, pilih ulang. Go to menu, jadi kembali ke menu. While ulang Y, jika kita ketikkan Y, nanti maka kita akan kembali mengulang programnya. Kita dapat kembali ke tampilan seperti ini gitu. Nah, ini in main tinggal panggil saja inisiasi dan menu. Sebenarnya di sini saya membuat program utama ini menjadi void. Kenapa? Karena untuk memudahkan atau menghemat daripada script penggunaan data ketika melakukan proses gitu. Jadi di sini saya tinggal memanggil dalam program utamanya, yaitu inisialisasi dan subprogram menu. Baik, tanpa berpanjang-panjang lagi, langsung saja. Jika sudah sesuai dengan skripnya, maka simulasinya akan seperti ini. Kita coba untuk case 1, yaitu masukkan data. Saya ingin menginput data 10. Maka 10 telah ditambahkan. Kembali ke menu, ya. Kemudian saya ingin masukkan lagi data, yaitu masukkan data 20 misalnya. 20 telah ditambahkan. Kembali ke menu, ya. Kemudian saya ingin masukkan data lagi, misalnya 30. Maka data telah ditambahkan. Kembali ke menu, ya. Nah, saya akan mencoba untuk menghapus data, tapi sebelumnya saya akan cetak dulu. Data yang telah diinput tadi ada 10, 20, dan 30. Saat ini saya akan mencoba menghapus data, yaitu data 10. Nah, pada program ini saya karena double linked list non-circular, maka data yang dihapus adalah data yang pertama kali dimasukkan. Karena pada double linked list ini menggunakan prinsip first in, first out. Jadi yang pertama kali masuk, yang pertama kali keluar juga seperti itu. Nah, kemudian kita cetak data lagi. Kembali program, cetak data, dan data 10 telah hilang. Ya, jadi begitulah kurang lebih pembuatan program daripada double linked list non-circular ini. Semoga sekiranya dari penjelasan saya dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menyimak video ini sampai akhir. Jika ada pertanyaan, bisa ajukan pertanyaan di kolom komentar. Dan saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.